Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Baik anak soleh, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sartiani. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tematik ya. Nah, untuk hari ini anak soleh kita akan belajar masih di tema 3, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Baik anak soleh, hari ini kita fokus di muatan pelajaran IPS. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak soleh. Untuk hari ini anak saudaraku sekalian, kita akan belajar 2 hal ya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang kedua, kita akan mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Nah, anak saudaraku sekalian, sebelumnya kita sudah belajar ya. Coba dibuka bukunya halaman 143. Nah, masih ingatkah anak soleh tentang penemuan radio ya? Jadi penemuan radio ini sangat penting ya, di mana membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi penemuan radio ini membawa banyak perubahan bagi masyarakat di sekelilingnya ya. Kita dapat memasang iklan misalnya, atau mempromosikan barang yang kita jual. Selain itu, anak saudaraku sekalian, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi ya. Nah, selain radio ya, apalagi di zaman sekarang ya, zaman teknologi, anak saudaraku sekalian, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, itulah sangat pentingnya ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah memudahkan segala urusan kita. Nah, baik anak saudaraku sekalian, di sini Ustazah menampilkan perubahan sosial budaya masyarakat dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Yang pertama kita lihat ya, transportasi barang misalnya. Nah, coba dibuka bukunya halaman 117. Di situ ada gambar proses distribusi barang. Yang pertama ya, coba dilihat di gambar dari produsen ya, atau tempat memproduksinya barang tersebut, tempat diproduksinya barang tersebut, misalnya beras. Nah, ketika ada pesawat, kemudian mobil, dan alat-alat transportasi lainnya, maka akan lebih mudah dan lebih cepat bisa sampai barang tersebut kepada konsumen. Nah, misalnya pengiriman suatu barang pokok atau beras ya, kita ambil contoh beras. Nah, dari tempat produksinya atau dari produsen didistribusikan ke konsumen sehingga mudah dan cepat sampai kepada konsumen. Baik anak saudaraku sekalian, yang pertama kalau produsen itu adalah ya hasil yang menghasilkan ya suatu barang. Sedangkan distributor adalah yang menyalurkan. Kalau distribusi adalah proses penyaluran barang. Kalau konsumen anak saudaraku sekalian adalah yang memakai suatu barang ya. Misalnya kita ya sedang menggunakan buku pelajaran, berarti kita adalah konsumen. Ya baik anak saudaraku sekalian, selanjutnya ada transportasi manusia. Nah, kemudahan manusia untuk melakukan mobilitas dari tempat tinggal ke tempat
melakukan kegiatan, misalnya sekolah atau tempat bekerja ya. Kemudian membuat kegiatan ekonomi suatu wilayah berjalan dengan lancar. Jadi dengan adanya penemuan-penemuan teknologi anak saudaraku sekalian memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat dan terus berkembangnya modernisasi gaya hidup manusia. Baik anak saudaraku sekalian, kita bisa mengambil contoh seperti pesawat ya. Misalnya dari Makassar, Kendari ke Makassar, kita bisa menempuh jarak dari yang awalnya orang-orang terdahulu menempuhnya 24 jam dengan menggunakan kendaraan darat ya, misalnya mobil atau kapal ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menempuh Kendari ke Makassar itu dengan jarak setengah jam, Masya Allah ya, dengan kondisi transportasi yang luar biasa, yang lebih modern lagi. Nah, itulah sehingga kenapa penemuan-penemuan ini bisa lebih memudahkan ya kegiatan ekonomi masyarakat. Baik anak saudaraku sekalian, nah untuk hari ini Ustazah berikan tugas, coba dibuka bukunya halaman 144 sampai 145. Ya baik anak saudaraku sekalian, di situ ada penemuan telepon. Ya sekarang anak soleh berikan penjelasannya dampak di bidang ekonomi seperti apa ya. Apakah memudahkan masyarakat atau sebaliknya. Kemudian gambar kedua ada laptop. Ya laptop ini bagaimana fungsinya ya, dampaknya di bidang ekonomi ya. Selanjutnya ada mobil ya. Kalau di Jakarta biasa busway ya, busway. Kalau di Kendari ada mobil angkot misalnya. Nah, silakan anak soleh berikan penjelasan dari dampak penemuan ketiga alat ini. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ya, apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Silakan anak soleh berikan penjelasan. Yang kedua, apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Dan yang terakhir, apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Silakan anak soleh-solehaku sekalian berikan penjelasannya ya. Baik anak soleh, jadi untuk hari ini kita belajar tentang modernisasi ya kegiatan ekonomi masyarakat. Apalagi sekarang kita ketahui bersama bahwa di zaman teknologi yang serba listrik, sehingga semuanya dengan alat-alat yang modern. Baik anak soleh, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan silakan menjapri Ustazah. Jangan lupa terus menggunakan masker jika keluar rumah dan sholat 5 waktu, tilawah, kemudian murojaah hafalannya. Yang belum sholat duha silakan melakukan sholat duha. Ustazah akhiri, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak soleh, sampai ketemu besok ya.